Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan ribuan ikan di lautan untuk kebutuhan hidup hambanya. Segudang manfaat ikan yang bagus untuk kesehatan tubuh patut kita syukuri. Fakta bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh pun jauh sebelumnya telah terungkap dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 14, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur." Para nabi dan sahabatnya pun kerap mengkonsumsi ikan untuk pemulihan atau sekedar bekal perjalanan mereka. Sahabat, ada loh salah satu tempat wisata yang memberikan fasilitas ke pengunjungnya untuk panen ikan sendiri. Bahkan ikannya pun bisa dibawa pulang langsung dari kolam. Wah, pastinya masih segar banget ya. Tempat wisata yang berlokasi di Ciseeng, Bogor ini mengusung tema agrowisata dan agrobisnis modern. Hampir 2.500 jenis tanaman ada di sini loh. Gak cuma tanaman, berbagai macam hewan juga ada di sini. Sekarang kita mampir ke lokasi panen ikannya yuk. Kali ini kita mau panen ikan patin. Ikan patin bisa mencapai 1 kg per ekornya. Kalau kita mau bawa pulang, cukup dengan membayar Rp30.000 saja per ekornya. Mau langsung masak di sini juga bisa kok. Tinggal pesan aja. Wah, gede-gede banget ya ikannya sahabat. Ikan patin ini bagus banget untuk kesehatan otak, otot, dan tulang loh. Selain itu, bisa mencegah anemia juga. Masya Allah. Sahabat hikmah, ikan adalah salah satu binatang yang Allah tunjuk di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ikan adalah binatang yang istimewa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan makanan pertama penghuni surga adalah hati ikan paus. Artinya dari ikan. Masya Allah. Ikan juga merupakan salah satu binatang yang halal bangkainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ayat 96, telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala binatang buruan yang ada di laut dan juga binatang yang ada di laut sebagai makanan yang lezat untukmu. Sahabat, ikan-ikan yang ada di sini semuanya sehat dan besar-besar ya. Ini ada kaitannya dengan pakan yang diberikan untuk mereka setiap harinya. Pakan ikan di sini semuanya organik. Salah satunya dikasih maggot juga. Maggot adalah larva dari lalat tentara hitam atau black soldier fly. Kita ambil maggotnya ya. Kemudian ayak dan pindahkan ke tempat yang lebih bersih deh. Kalau sudah begini, maggot sudah siap digunakan sebagai pakan hewan seperti ikan. Maggot selain bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan, kandungan proteinnya juga sangat tinggi loh, sekitar 43%. Maggot bisa meningkatkan daya tahan tubuh ikan, mempercepat pertumbuhan, serta memperbaiki kualitas warna ikan juga. Karena pola hidup maggot yang sehat, ikan-ikan di sini pun turut sehat dan berkualitas semua. Sahabat hikmah, salah satu manfaat dari maggot adalah untuk umpat ikan. Kalau bicara tentang ikan, ada kisah yang menarik di zaman Nabi Musa dan juga seorang muridnya. Ketika Nabi Musa bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun ingin bertemu dengan Nabi Khidir dalam rangka belajar. Ketika dalam perjalanan, pastinya dia menyiapkan bekal. Bekal itu adalah ikan yang sudah dimasak kemudian ditaruh di wadah.
Nabi Musa dan juga muridnya berjalan, kemudian merasa lelah dan letih. Beliau beristirahat, tanpa sadar kemudian tertidur. Ternyata dengan izin Allah, ikan yang tadi sudah dimasak, yang ditaruh di dalam wadah, ternyata sahabat hikmah keluar, hidup kembali, dan kemudian menuju ke lautan. Setelah itu Nabi Musa terbangun dan tidak sadar bahwa ternyata ikannya sudah tidak ada di wadah. Ketika dalam perjalanan, melanjutkan perjalanan tersebut, Nabi Musa dan muridnya merasa lapar sehingga menyuruh muridnya Yusha bin Nun untuk membuka wadahnya atau membuka bekalnya. Ketika dibuka ternyata ikannya sudah tidak ada. Akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpikir bahwa sesungguhnya dia telah dilupakan tentang ikan ini, padahal ikan itu menjadi wasilah bahwa Nabi Musa dan juga muridnya bertemu dengan Nabi Khidir. Hikmah dari kisah ini, yang pertama adalah bahwa ikan adalah salah satu makanan yang sudah dikonsumsi oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segalanya. Oleh karena itu, Allah mempunyai kuasa dan kehendak bisa menghidupkan ikan yang mati, kemudian ikan tersebut menjadi petunjuk Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sahabat, masih ada lagi nih kegiatan edukasi alam yang bisa kita peroleh di sini. Tadi kita sudah belajar tentang hewan, sekarang belajar tentang pertanian yuk. Kalian bisa ikut membajak sawah menggunakan kerbau loh. Wah, seru banget ya. Meskipun teknologi sudah canggih, tapi membajak sawah secara tradisional pun nggak ada salahnya kok. Membajak mampu mempertahankan humus tanah dan menjaga kualitas padi yang nanti dihasilkan. Lumpur pun tidak akan tercemari oleh limpahan bahan bakar atau oli. Kita bajak sawahnya secara memutar ya, hingga tanah benar-benar terbuka dan membawa tanah bagian dalam yang subur ke permukaan. Jika tanah sudah gembur, bisa langsung kita tanam dengan padi. Menanam padi dilakukan dengan teknik nandur atau menanam mundur. Beri jarak antara satu dengan yang lainnya kurang lebih 1 jengkal. Bertani seperti ini selain menyehatkan tubuh, juga bisa menghilangkan stres pikiran kita. Kita pun akan semakin dekat dengan alam. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Yusuf ayat 47, dia Yusuf berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan." Kita dianjurkan untuk bercocok tanam dan menuai apa yang kita tanam. Meski begitu, tetap sisakan benih yang ada di tangkainya ya, untuk ditanam kembali di musim selanjutnya. Sahabat, sistem bercocok tanam di sini dinamakan mina padi. Mina padi adalah ekosistem yang memanfaatkan genangan air sawah sebagai kolam ikan juga. Jadi setelah padi ditanam semua, sawah akan digenangi air yang cukup tinggi dan dimasukkan berbagai macam ikan. Karena adanya ikan, sistem mina padi ini sangat menguntungkan, bebas biaya pestisida dan juga hama, asalkan aliran irigasi lahan tidak tercemari ya. Keajaiban ikan juga diceritakan pada suatu hari di bulan Rajab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan tentara Muslim ke sebuah tempat di dekat pantai. Pasukan itu dipimpin oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Mereka telah melakukan perjalanan selama beberapa hari hingga perbekalan mereka habis. Salah satu anggota pasukan, Qais radhiyallahu anhu, membeli unta dari anggota pasukan lainnya. Ia berjanji akan membayarnya ketika di Madinah nanti. Mereka pun menyembelih 3 ekor unta untuk makanan mereka setiap hari. Pada hari ketiga, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berpikir, jika penyembelihan unta terus dilakukan, maka mereka tidak akan bisa pulang. Ia pun menyuruh setiap orang untuk mengumpulkan kurma dalam sebuah karung. Setiap hari, kurma tersebut dibagikan kepada seluruh pasukan. Mereka hanya mengulumnya dan menambahkannya dengan air minum. Ketika Jabir radhiyallahu anhu memberitakan ini, seseorang bertanya, "Bagaimana hanya dengan sebuah kurma sehari?" Jabir radhiyallahu anhu menjawab, "Tatkala tidak ada yang tersisa, itu akan diketahui nilainya.
Kami terpaksa memetik dedaunan kering yang dicampur dengan air, lalu kami makan. Tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi di depan mata mereka, seekor ikan yang sangat besar terlempar dari laut hingga terdampar di tepi pantai. Ikan itu biasa disebut dengan ikan paus. Saking besarnya ikan tersebut hingga bisa dimakan selama 18 hari dan itu pun tidak habis-habis.